Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktaviani. Saya dari kelas manajemen B1 R2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas mereview dan mempresentasi dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Profesor Hermansyah Andi Wibowo, SE, MM. Judul artikel yang akan saya presentasikan yaitu Analisis Metode Penelitian pada Bidang CSR di Indonesia. Publikasi di jurnal Sinta yaitu Sinta 2. Peneliti dari jurnal tersebut adalah Aprilia Rahmawati, Beltin Hani, Pramasterina, dan Dodi Setiawan pada tahun 2018. Yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Vivi Oktaviani, dengan NIM 312220087. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini terangkat dari isu global mengenai pentingnya tujuan penelitian berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDGs yang direncanakan PBB pada tahun 2015 dan bagaimana Indonesia berkomitmen untuk mendukungnya melalui pembangunan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Di sisi akademik, penelitian tentang Corporate Social Responsibility atau biasa yang disebut dengan CSR semakin banyak dilakukan, namun masih didominasi oleh topik-topik yang berulang dan belum menyeluruh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perkembangan penelitian CSR di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Yang kedua ada apa saja topik, metode, dan model penelitian yang paling sering digunakan. Yang ketiga yaitu apakah ada kecenderungan atau kekosongan penelitian pada topik tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja variabel antecedent yang sering diteliti dalam pengungkapan CSR di Indonesia? Yang kedua, apa saja variabel konsekuensi dari praktik CSR? Yang ketiga, metode penelitian apa saja yang paling banyak digunakan dalam studi CSR di Indonesia? Yang keempat, ada apakah tren topik dan metode tersebut berubah dalam periode 2008 sampai dengan 2018? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan memetakan tren penelitian tentang pengungkapan CSR di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Yang kedua, ada mengklarifikasikan artikel berdasarkan yang pertama ada topik, yaitu antecedent, konsekuensi, kombinasi, dan lainnya. Yang kedua, ada metode penelitian, analytical, review, dan survei. Yang ketiga, ada populasi dan model penelitian. Selanjutnya, memberikan gambaran untuk peneliti selanjutnya tentang variabel. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada teori yang digunakan. Yang pertama ada dari Kerlinger pada tahun 1978. Teori adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proporsi yang saling berkaitan, memberikan pandangan sistematis mengenai fenomena, menjelaskan hubungan antar variabel, dan memprediksi fenomena tersebut. Selanjutnya ada teori dari Wiersma pada tahun 1986. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi untuk menjelaskan fenomena secara sistematik. Selanjutnya ada teori dari Cooper dan Skinner pada tahun 2003. Teori sebagai konsep dan proporsi yang sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi fakta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi variabel. Yang pertama ada Y atau yang biasa disebut dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai kondisi atau kinerja akhir dari perusahaan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti kebijakan dividen, profitabilitas, dan kebijakan hutang. Selanjutnya ada X1 atau yang biasa disebut dengan kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan terkait pembagian laba kepada pemegang saham, dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada X2 atau yang biasa disebut dengan profitabilitas.
Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dianggap sebagai determinan kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada X3 atau yang biasa disebut dengan kebijakan hutang. Merujuk pada strategi perusahaan dalam memanfaatkan utang untuk pendanaan berpengaruh terhadap struktur modal dan nilai perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi mediasi dan definisi moderasi. Yang pertama ada definisi mediasi. Mediasi adalah variabel yang menjembatani pengaruh X terhadap Y secara tidak langsung, tidak disebutkan dalam kerangka riset jurnal ini. Yang kedua ada definisi moderasi atau Z. Ukuran perusahaan moderating variabel berfungsi memperkuat atau memperlemah hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan hipotesis. Disebutkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara atas hubungan antar variabel. Contoh formulasi yaitu terdapat pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara variabel bebas dan nilai perusahaan. Selanjutnya di sini ada gambar model atau kerangka riset, kerangka konseptual. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi penelitian dalam studi ini adalah seluruh artikel ilmiah yang membahas CSR di Indonesia. Jumlah artikel yang dianalisis sebanyak 81 artikel yang dipublikasikan dalam 14 jurnal nasional terakreditasi dan 10 jurnal internasional selama periode 2008 sampai dengan 2018. Selanjutnya ada sampling. Yang pertama, memilih artikel yang mengandung kata kunci seperti CSR, Corporate Social Responsibility, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, artikel diambil dari jurnal yang terakreditasi nasional Sinta 1 dan Sinta 2, dan jurnal internasional dari database Emerald, Elsevier, Springer, dan Wiley. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran variabel atau definisi operasional. Yang pertama ada variabel antecedent yang sering digunakan antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris. Yang kedua ada variabel konsekuensi meliputi kinerja perusahaan, nilai perusahaan, ERC atau Earning Response Coefficient, return saham, agresivitas pajak, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat analisis. Mayoritas artikel menggunakan metode analytical, 78% yang meliputi regresi linear berganda, content analysis, analisis deskriptif, alat bantu yang digunakan termasuk SPSH, AMOS, Fuse, dan SEM. Tidak dirinci jenisnya, tetapi umumnya mencangkup SEM, PLS, dan SEM-SHIBI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Dalam artikel ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai uji validitas pada tiap artikel. Namun dalam penelitian survei, validitas umumnya diuji menggunakan content validity dan construct validity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Sama seperti uji validitas, reliabilitas tidak dijelaskan satu persatu karena sifat artikelnya adalah pemetaan. Namun biasanya dilakukan survei atau uji seperti Cronbach Alpha dalam studi survei. Selanjutnya ada goodness of fit model. Yang pertama, untuk menganalisis regresi, menguji R-squared digunakan dalam sebagian besar artikel. Yang kedua ada untuk metode SEM yang digunakan oleh sebagian kecil artikel. Indikator seperti GFI, NFI, RMC mungkin digunakan, tetapi jurnal ini tidak merinci jelas fit index EMS yang digunakan pada setiap artikel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil. Yang pertama ada deskripsi responden. Penelitian ini merupakan studi literatur, tidak menggunakan responden individu, jadi tidak tersedia data seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, profesi, atau penghasilan. Yang tersedia adalah klarifikasi populasi penelitian dari artikel-artikel
yaitu mayoritas populasi yang digunakan dalam artikel CSR adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada mode regresi. Yang pertama, mayoritas menggunakan metode analitikal 78% berupa regresi linear berganda, konten analisis atau statistik deskriptif. Yang kedua ada goodness of fit, tidak dibahas secara implisit, misalnya GFI, NFI, RMC, tetapi sebagian artikel menyebutkan penggunaan R atau R-square dalam regresi. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama H1 atau H1, ukuran perusahaan terhadap CSR positif 8 dari 12 tadi H1 diterima. Yang kedua ada H2, profitabilitas terhadap CSR beragam, 3 positif, 1 negatif, 8 tidak signifikan. H2 ditolak atau bervariasi. Yang ketiga ada H3, CSR terhadap kinerja perusahaan positif, 7 dari 14 tadi H3 diterima sebagian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan per hipotesis. Hipotesis 1, ukuran perusahaan atau CSR disclosure. Yang pertama ada sumbangan teori, mendukung teori legitimasi dan stakeholder. Semakin besar perusahaan, semakin besar ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi sosialnya. Yang kedua ada implikasi. Perusahaan besar harus meningkatkan pengungkapan CSR untuk menjaga reputasi dan legitimasi publik. Yang kedua ada hipotesis 2, profitabilitas atau CSR disclosure. Yang pertama ada sumbangan teori, hasil bervariasi. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas bukan satu-satunya faktor pendorong CSR, menantang asumsi teori Slack Resource. Yang kedua ada implikasi. Peneliti perlu mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor lain, misalnya tata kelola, budaya organisasi. Yang ketiga, ada hipotesis 3, CSR disclosure atau kinerja perusahaan. Yang pertama, ada sumbangan teori, memperkuat teori sinyal dan teori agensi. CSR yang baik menjadi sinyal positif bagi investor dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Yang kedua ada implikasi. CSR bukan hanya alat etika, tetapi juga berkontribusi terhadap performa bisnis secara nyata. Baik, terima kasih. Hanya itu saja poin-poin yang dapat saya jelaskan di tugas review dan presentasi. Selanjutnya ada simpulan. Saya di sini akan menjelaskan simpulan. Simpulannya yaitu, responden dalam konteks penelitian ini bukanlah individu, tidak ada data umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Namun ditinjau dari tren karakteristik penelitian CSR, sebagian besar penelitian menggunakan data perusahaan publik yang kemungkinan besar dijalankan oleh kelompok usaha produktif sesuai dengan karakteristik generasi Z sebagai penggerak studi digital dan sosial mutakhir. Selanjutnya, menyimpulkan bahwa semua variabel bebas, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, memiliki pengaruh terhadap variabel Y, pengungkapan CSR. Selanjutnya, ada variabel ukuran perusahaan adalah yang paling sering menunjukkan pengaruh positif, menjadikannya sebagian faktor atau sebagai faktor dominan dalam CSR disclosure. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang saran. Ada beberapa saran yang dapat saya presentasikan. Yang pertama ada teoretis. Berdasarkan ketidaksempurnaan hasil goodness of fit pada beberapa penelitian, misalnya tidak konsisten antara profitabilitas dan CSR, maka disarankan menambahkan variabel bebas baru seperti kemudahan navigasi, keterlibatan stakeholder, kemudahan pembayaran digital. Ini akan memperkaya model teoritis dan meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi CSR disclosure di era digital dan disrupsi industri. Selanjutnya ada praktis.
Bagi manajemen transaksi online, fokus utama yang perlu diprioritaskan adalah harga karena terbukti memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku perusahaan dalam mengelola CSR sebagai alat promosi dan reputasi. Pengungkapan CSR dapat dijadikan alat manipulatif strategis untuk mengatur keputusan pembelian konsumen modern. Dari hasil pemetaan 81 artikel selama 11 tahun, tampak bahwa pengungkapan CSR bukan sekadar tuntunan moral atau tuntutan moral, tapi telah menjadi alat strategis perusahaan. Dengan memahami variabel kunci seperti ukuran perusahaan dan harga, perusahaan bisa membentuk persepsi publik, memperkuat legitimasi, bahkan meningkatkan kerja atau kinerja. Maka mari kita dorong riset CSR ke arah yang lebih kontekstual dan terintegrasi dengan dinamika sosial digital masa kini. Karena CSR bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang bertahan dan berkembang. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan tentang jurnal artikel analisis metode penelitian pada bidang CSR di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Profesor Hermansyah Andi Wibowo, SEMM. Saya Vivi Oktaviani, saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.